Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasikian. Kali ini kita akan membahas 4 soal matematika Saintek UTBK yang sudah keluar di gelombang yang pertama, dan semoga soal-soal yang seperti ini juga nanti akan keluar di gelombang yang kedua. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya bagi yang baru bergabung supaya channel ini bisa semakin berkembang. Untuk soal yang pertama, kita masuk ke materi trigonometri. Jika pada segitiga ABC diketahui sin A sama dengan setengah, tan B sama dengan 2, dan AC sama dengan 4, maka panjang AB sama dengan berapa? Sebuah segitiga ABC diketahui katanya sinus A-nya, kemudian tangen B-nya juga diketahui, panjang AC adalah 4, dan yang ditanya panjang AB-nya. Nah, kalau kita ingat kembali, apabila diketahui dua sudut dan satu sisi diketahui dan ditanya sisi yang lain, maka kita harus menggunakan aturan sinus. Dari rumus aturan sinus yang kita pelajari di kelas 10, berlaku A per sinus A sama dia dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Dimana diketahui di sini B-nya sama dengan 4 dan yang ditanya adalah C, maka kita akan menggunakan rumus yang B per sin B sama dengan C per sin C. Tapi sebelumnya kita lihat di sini bahwa sinus A-nya diketahui setengah dan tangen B-nya sama dengan 2. Apabila ada soal seperti ini, selalu arahkan ke segitiga siku-siku. Yang ini adalah A. Sinus artinya depan per miring, berarti 1/2, dan di sini pastinya adalah akar 3. Kemudian untuk tangen B, kita arahkan juga ke segitiga siku-siku. Yang ini dia B-nya, tangan artinya adalah depan per samping, 2/1, berarti di sini adalah akar 5 berdasarkan teorema Pitagoras. Maka sinus B-nya sudah ada, tapi di sini kita perlu cari lagi sinus C-nya karena sudut C-nya kan kita tidak tahu berapa. Kita arahkan dia nanti ke jumlah segitiga. Sudut pada segitiga A tambah B tambah C, jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti C-nya adalah 180 dikurang A ditambah B. Sampai di sini bisa ya? Kita sinuskan kiri dan kanan. Sinus C sama dia dengan sinus 180 dikurangi A ditambahkan dengan B. Kita ingat kembali pelajaran kelas 10 yaitu relasi sudut. Kalau dia 180 dan 360 ditambah ataupun dikurang, sinus tetap sinus. Dan kita lihat kuadrannya, 180 kurang berarti dia di kuadran yang kedua, maka sinusnya positif. Berarti sin C sama dengan sin A tambah B. Maka kita masukkan rumus jumlah sudut. Sin A tambah B adalah sin A cos B tambah cos A sinus B. Sama dia dengan sinus A-nya tadi adalah setengah. Kosinus B-nya 1/akar 5 ditambah kosinus A-nya akar 3/2 dan sinus B-nya 2/akar 5. Karena penyebutnya sudah per 2 akar 5, berarti pembilangnya sudah langsung bisa kita jumlah, yaitu 1 per tambah 2 akar 3. Yang ini adalah sinus C-nya, sehingga langsung bisa kita masukkan ke rumus B per sin B sama dengan C per sin C. B-nya 4, sinus B-nya dari sini depan per miring 2/akar 5 sama dia dengan C-nya yang kita tanya per sin C-nya 1 tambah 2 akar 3/2 akar 5. Karena akar 5 sama-sama di bawah bisa kita habiskan. 4 dibagi 2 sama dia dengan C per, atau kita naikkan ke atas pun boleh, 2-nya berarti 2C per 1 tambah 2 akar 3. Sama-sama kita bagi 2, maka C sama dia dengan 1 tambah 2 akar 3. Sehingga jawabannya adalah yang C. Soal yang kedua adalah materi turunan. Apabila diberikan katanya fungsi f dan g dengan gx sama dengan ax tambah fx kuadrat tambah 1 dikuadratkan dan a lebih besar dari 0, jika g aksen 1 12, f aksen 2 minus 1 dan f2 adalah 3, maka 3a tambah 1 sama dengan berapa? Ini adalah turunan
fungsi komposisi. Nah, kita mulai dari GX-nya ya, kita turunkan dulu. AX ditambah Fx kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Maka G aksen X sama dia dengan, kalau dia turunan fungsi komposisi berarti turunkan dulu dari pangkatnya 2AX ditambahkan Fx kuadrat tambah 1. Kita ulangi ya, pangkatnya dikurangi 1 berarti 2 kurang 1 jadi pangkat 1. Kita kalikan turunan yang di dalam kurung. Turunan dari AX adalah A ditambah turunan dari Fx kuadrat tambah 1. Berarti Fx kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan turunannya ini. Berarti adalah 2x. Kita masukkan yang diketahui tadi untuk G aksen 1. Berarti kita ganti X-nya dengan 1. G aksen 1 sama dia dengan 2 kali A dikali 1 ditambah F 1 kuadrat ditambah 1 dikalikan A ditambah 2 kali 1 F. Ini maaf aksen ya. Aksen 1 kuadrat ditambah 1. G aksen 1 tadi hasilnya adalah 12. 2 dikali A ditambah, ini adalah F2 dikalikan A ditambah 2 F aksen 2. Nah, sampai di sini bisa ya. 12 dengan 2 habis jadi 6. A ditambah F2-nya tadi adalah 3. A 2 F aksen 2. F aksen 2 adalah minus 1. Berarti 2 dikali minus 1 kurang 2. Kita coba selesaikan. 6 sama dia dengan A dikali A kuadrat kurang 2A tambah 3A berarti tambah A. 3 dikali minus 2 minus 6. Kita operkan ke kanan semua berarti jadi A kuadrat ditambah A kurang 12 sama dengan 0. Kita faktorkan, cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 12 dijumlahkan 1. Berarti plus 4 kurang 3. Maka dari sini A sama dengan minus 4 atau A sama dengan 3. Ini pastinya tidak memenuhi karena yang diketahui adalah A lebih besar dari 0. Sehingga karena yang ditanya adalah 3A ditambah 1, 3A, A tadi adalah 3, berarti 3 dikali 3 tambah 1 sama dengan 10. Jawabannya adalah yang D. Soal yang berikutnya adalah soal logaritma. Jika A logaritma C sama dengan 9 dan B logaritma C sama dengan 3, maka A logaritma AB sama dengan berapa? Kita lihat yang ditanya adalah A logaritma AB. Maka kita gunakan rumus dari logaritma bahwa A logaritma B itu nanti adalah 1 per B logaritma A, atau bisa juga kita buat P logaritma B per P logaritma A. Ini dulu kita gunakan P logaritma B per P logaritma A. P-nya yang mana? Yang C, karena di sini ada C yang diketahui. Sehingga kita bisa buat ini jadi C logaritma AB per C logaritma A. Dari sifat-sifat logaritma, C logaritma AB artinya adalah C logaritma A ditambah C logaritma B per C logaritma A. Dari yang diketahui, A logaritma C sama dengan 9, berarti dari sini C logaritma A adalah 1/9. Dan apabila B logaritma C diketahui sama dengan 3, maka C logaritma B adalah 1/3. Tinggal kita substitusikan dia ke sini ya. C logaritma A tadi adalah 1/9 ditambah C logaritma B 1/3 per 1/9 sama dia dengan, samakan penyebutnya yang di atas ke per 9. 1 ditambah 9 dibagi 3, 3 kali 1, 3. Ini bisa kita buat jadi 9/1. Ini habis. 1 tambah 3, 4 dibagi 1. Hasilnya adalah 4. Maka optionnya yang C. Untuk soal yang terakhir adalah materi vektor. Diberikan vektor-vektor U dan V dengan vektor V sama dengan 3I tambah C dikurang akar 6K. Jika
P vektor proyeksi U pada V dengan panjang P-nya adalah 2 dan Q vektor proyeksi V pada U dengan panjang Q-nya sama dengan 4, maka panjang vektor U sama dengan berapa? Nah, kita lihat dulu ya, V-nya tadi adalah 3I tambah J kurang akar 6K. Kita buat dulu ke vektor kolom, berarti 3, 1 minus akar 6. Nah, dari sini kita masuk ke panjang P-nya sama dengan 2, di mana vektor P itu adalah proyeksi U pada V. Maka rumusnya adalah U dikali V per panjang vektor V sama dengan 2. U dikali V kita cari dulu. U dikali V per panjang V-nya adalah kuadrat dari masing-masing yang ini. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah minus akar 6 dikuadratkan, sama katanya itu dengan 2. Berarti U dikali V sama dengan 2 akar 3 kuadrat 9 tambah 1 10 tambah 6, berarti 2 akar 6, atau sama saja ini dengan 4 dikali 2 8. Itulah U dikalikan dengan V. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu yang Q sama dia dengan 4. Panjang Q adalah V pada U, berarti V dikali U per panjang U sama dia dengan 4. V dikali U sama nggak dengan U kali V? Ya sama, karena dalam vektor berlaku rumus komutatif ya. U kali V sama dengan V dikali U. Itu berlaku dalam vektor. Berarti ini sudah ada 8 per panjang vektor U sama dia dengan 4. Maka panjang vektor U sama dengan 8 per 4, atau hasilnya adalah 2. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke sobat matematika, sampai di sini dulu ya pembahasan soal kita. Nanti akan saya buat video yang lain untuk pembahasan soal TPS ataupun soal-soal matematika saintek lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dan selamat pagi.